Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anakku. Apa kabarnya? Semoga kalian semua berada di dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini Bapak insya Allah akan menjelaskan mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 12 pada materi menjaga kelestarian lingkungan. Tapi sebelum kita menginjak kepada materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, pertemuan yang pertama, kita buka. Sebelum kita pelajari materi yang akan kita bahas, kalian harus memiliki kompetensi setelah mempelajari materi ini. Baik, selanjutnya Bapak akan tampilkan apa kompetensi yang harus kalian miliki setelah mempelajari materi ini. Yang pertama, dalam ranah kognitif atau ranah pengetahuan, pertama menganalisis Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42, kemudian surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206, kemudian Quran surat Al-Furqan ayat 45 sampai 50, kemudian surat Shad ayat surat Shad ayat 27, dan tentunya salah satu hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Itu adalah kompetensi dasar di KD 3. Dan kompetensi dasar yang keterampilan ataupun di ranah kognitifnya yaitu menyajikan laporan hasil perlakuan terhadap lingkungan. Nah, sedangkan apa tujuan kita mempelajari materi ini? Yang pertama, tujuan kita mempelajari materi ini adalah melalui model program based learning, peserta didik mampu menganalisis Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42 tentang kerusakan alam di bumi dan Quran surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206 tentang perilaku orang munafik terhadap kelestarian alam. Ya, tentunya nanti kita akan menganalisis Quran surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Selanjutnya, gambaran umum pada kesempatan kali ini Bapak akan sampaikan kegiatan yang akan kita laksanakan di materi ini adalah yang pertama, menggali informasi dari berbagai sumber. Jadi, nanti kalian mencari informasi dari berbagai media, baik internet maupun media video lainnya seperti YouTube. Nah, kalian cari informasi yang berkaitan dengan materi ini, yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian yang kedua, memecahkan masalah menggunakan berbagai sumber. Nah, jadi dihadapkan dengan masalah kontekstual atau masalah yang dihubungkan dengan situasi dan kondisi pada saat sekarang ini yang berkaitan dengan Quran surat Ar-Rum dan Quran surat Al-Baqarah. Dan yang ketiga, setelah kalian mencari informasi, menemukan informasi dari berbagai sumber, dan kemudian kalian mengamatinya, nanti kalian harus bisa menganalisis. Analisis isi kandungan Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42 tersebut dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206 dan dihubungkan ya secara kontekstual pada situasi sekarang ini. Dan yang keempat, kalian bisa mengamalkan pesan dari ayat tersebut. Baik, kita lanjutkan ya. Itu gambaran secara umum. Materi sekarang ini adalah menjaga kelestarian lingkungan.
judulnya menjaga kelestarian lingkungan. Subpokok bahasannya adalah kerusakan alam di bumi. Nah, kita akan bahas dulu dari segi judulnya. Lingkungan merupakan sesuatu yang berada di luar atau di sekitar makhluk hidup. Itu disebut lingkungan. Nah, ketika kita tambahkan dengan lingkungan hidup, maka dapat diartikan bahwa lingkungan hidup adalah sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup, ya, yang berupa makhluk hidup juga, seperti tumbuhan, hewan, kemudian bahkan kita sendiri sebagai manusia. Itu disebut lingkungan hidup. Nah, sekarang apa yang disebut dengan kelestarian? Ya, yang disebut dengan kelestarian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti tetap. Dalam artian stagnan, tidak berubah. Ya, berdasarkan Kamus Besar tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa melestarikan lingkungan itu merupakan keserasian. Ya, keserasian, keseimbangan yang berkaitan dengan lingkungan. Itu arti lestari. Ya. Nah, selanjutnya permasalahan kontekstual pada kenyataannya saat sekarang ini, beberapa bulan kebelakang kita telah mengalami musim hujan dan lain. Nah, kenapa bisa terjadi bencana alam? Ya, seperti banjir, longsor, apakah itu memang fenomena alam atau memang kehendak Tuhan? Nah, kita analisis dengan ayat yang ada pada Quran surat Ar-Rum ayat 41, kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Baik, kita lanjutkan. Silahkan amati dua gambar yang sebelah kiri tahun 2009 ketika Bapak tanya, ketika Bapak tanya apa yang berada di benak kalian melihat gambar tersebut. Ya. Pasti tentunya kalian akan menjawab hijau. Ya, bagus, hijau. Kemudian rimbun, ya. Kemudian apalagi? Sejuk pastinya. Nah, indah dipandang dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya ketika kita melihat gambaran ini, gambaran ini yang ada di benak kita adalah pastinya berbeda dengan gambaran yang ada di sebelah kiri ini. Nah, apa kaitannya dengan Quran surat Ar-Rum dan Quran surat Al-Baqarah? Nah, kita amati satu lagi nih video. Silakan amati video ini. Nanti setelah kalian mengamati, kemudian dihubungkan dengan gambar tadi, dan silahkan kalian cari informasi lagi, baik dari artikel, jurnal, ataupun video-video yang lainnya, selain media yang ada di sini. Kita putar sebentar ya. Silakan kalian amati keadaan yang tergambar di video tersebut. Nanti kalian hubungkan dengan isi dari kandungan Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Nanti kalian analisis apakah ini memang benar fenomena alam, kehendak alam sendiri, atau seperti apa dengan melihat isi kandungan ayat tersebut. Kaitannya Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42 dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Baik, sekilas kita sudah lihat ya tayangan video ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42. Kerusakan yang dimaksud dengan kerusakan rohani yaitu melakukan maksiat. Itu yang dimaksud dengan al-fasad di sini. Sudah jelas kalau kerusakan secara fisik, yaitu seperti illegal logging,
kemudian eksploitasi lingkungan, jangan jauh-jauh di lingkungan sekitar banyak yang membuang sampah sembarangan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, silakan amati, baca kosakatanya. Ya. Dhaharul fasadu artinya telah nampak kerusakan. Kemudian bima kasabat karena perbuatan. Silahkan kalian nanti buka lagi ya. Media ini akan Bapak cantumkan di e-learning juga. Kita lanjutkan. Nah, penjelasannya dari Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42, Allah menunjukkan dalam ayat ini bahwa telah tampak terjadi kerusakan di bumi, baik di daratan dan di lautan. Kejadian-kejadian di alam itu membuat ketidakseimbangan alam, seperti perubahan musim, ya, kemudian cuaca yang ekstrim, kemarau yang berkepanjangan, yang menyengsarakan manusia tentunya. Nah, kemudian Allah juga menjelaskan kepada manusia bahwa kerusakan yang terjadi di muka bumi adalah karena perilaku manusia itu sendiri. Jadi jelas, dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41 dan 42 itu bahwa kerusakan di alam bumi, kerusakan di muka bumi ini sehingga menjadi ketidakseimbangan lingkungan itu diakibatkan karena perbuatan manusia itu sendiri. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, perilaku orang munafik terhadap alam. Quran surat Al-Baqarah 204 sampai 206. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbi wa huwa aladul khisam. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harth wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Wa idza qila lahu taqillaha akhadathul 'izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Baik, kita artikan. Dan di antara manusia ada yang pembicaraannya tentang kehidupan dunia, mengagumkan engkau Muhammad. Dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya, padahal dia adalah penentang yang paling keras. Dan apabila dia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanaman-tanaman dan ternak. Sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan, dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, bangkitlah kesombongannya untuk berbuat dosa, maka pantaslah baginya neraka jahanam. Dan sungguh jahanam itu tempat tinggal yang buruk. Ya, baik, kita lanjutkan. Kita lihat penjelasannya. Arti kosakatanya dulu kita lihat. Yu'jibuka itu menakjubkan. Wa yushidu artinya bersaksi. Aladul khisam penentang yang paling keras. Penentang yang paling keras. Kemudian tawalla berpaling. Liyufsida fiha merusak di bumi. Wan nasal artinya keturunan. Al isma dosa. Kemudian al mihad tempat tinggal. Oke, kita lanjutkan penjelasannya dari Quran surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Ya, penjelasannya, ayat tersebut menegaskan karakter atau akhlak, di sini perangai, ya, orang-orang munafik, ya, termasuk sikap mereka terhadap kelestarian lingkungan. Bagaimana orang-orang munafik mempunyai ciri pandai berkata-kata. Nah, perilaku dan ucapan mereka bertolak belakang. Itu karakter orang munafik. Bahkan ego kesombongan mereka bangkit saat diminta berpartisipasi dalam pelestarian alam. Bagaimana terkait dengan alam? Mereka menunjukkan kepedulian. Mereka menunjukkan kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan. Tetapi sesungguhnya merekalah yang merusak kelestarian alam. Mereka akan mendapat balasan atas perbuatan mereka berupa neraka jahanam. Nah, itu yang dimaksud dari Quran surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206. Intinya, surat Al-Baqarah menjelaskan bahwa ada kaitannya Quran surat Ar-Rum tadi
dengan Quran surat Al-Baqarah. Di surat Al-Baqarah jelas bahwa perusak lingkungan adalah orang-orang yang bermuka dua, yaitu yang disebut orang munafik tadi. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah kita mendapatkan problem atau masalah, yaitu situasi lingkungan yang rusak, ya, kerusakan lingkungan akibat perilaku manusia, silakan kalian amati gambar tadi, silakan kalian amati gambar, kemudian video, kemudian kita bisa cari lagi informasi-informasi yang lain. Nah, apa solusinya? Jangan jauh-jauh. Solusi untuk pemecahan masalah di lingkungan sekitar terkait bencana alam tadi, ya. Langkah-langkah perlakuan terhadap lingkungan sekitar. Bagaimana solusinya? Setelah kalian memahami Quran surat Ar-Rum ayat 41 sampai 42 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 206, Bapak sudah siapkan tautan link sebagai bahan tambahannya dalam materi ini, sehingga kalian bisa menganalisis isi kandungan Quran surat Ar-Rum dan Quran surat Al-Baqarah tadi, kaitkan dengan situasi dan kondisi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Ya, baik, kita simpulkan. Yang pertama, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa Allah melarang umat manusia untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Ya. Yang kedua, al-fasad atau fasad artinya kerusakan. Dalam pengertian yang lebih luas, fasad mencakup semua bentuk kerusakan, baik bersifat materi maupun rohani, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, fasad di dalam agama dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan berbuat maksiat, bid'ah dan syirik. Ya. Itu yang dimaksud fasad. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir tadi di dalam tafsirnya. Yang terakhir, tindakan merusak tanaman bisa terwujud dalam bentuk illegal logging, penebangan liar, illegal logging itu, kemudian menggunakan pupuk kimia yang berlebihan, dan termasuk juga pembakaran hutan. Itu kesimpulan yang dapat kita ambil di materi pada kesempatan kali ini, yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Baik, setelah ini silahkan kalian kerjakan tes formatifnya yang ada di e-learning. Juga jangan lupa kerjakan juga LKPD-nya di e-learning yang sudah Bapak siapkan. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang kedua, masih menjaga kelestarian lingkungan, tapi di indikator yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.